Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang vektor. Apa sih itu vektor? Kita lihat ya. Nah, vektor itu merupakan suatu besaran di mana besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu ada besaran skalar dan besaran vektor. Apa sih bedanya besaran skalar dan besaran vektor? Kita lihat ya. Ini dia, besaran skalar. Oke. Atau bisa disebut dengan skalar, biasa disebut dengan skalar, adalah suatu besaran yang hanya mempunyai besar saja. Contohnya panjang. Panjang itu cuma punya besar panjangnya aja, tapi dia nggak punya arah. Berapa sentimeter gitu, atau berapa meter, itu namanya panjang. Begitu juga dengan waktu, massa, suhu, luas, dan volume. Dia hanya memiliki besar saja dengan satuan tertentu. Nah, sekarang apa itu vektor? Nah, ini dia, besaran vektor atau biasa disebut dengan vektor, yaitu suatu besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, ini dia yang menjadi pembeda antara besaran vektor dan besaran skalar, di mana besaran skalar hanya memiliki besar saja, sedangkan besaran vektor memiliki besar dan arah. Contohnya ada kecepatan. Kecepatan itu punya arah. Ke arah mana dia berjalan? Bisa ke arah kanan atau ke arah kiri, gitu kan. Begitu juga dengan percepatan, gaya, momentum, medan magnet, ini semua punya besaran dan punya arah. Dan sekarang kita fokus ke vektor. Kita membahas tentang besaran vektor atau vektor. Oke, gimana sih cara kita menggambar dan menulis sebuah vektor? Ini dia. Perhatikan gambar ini. Gimana sih cara menggambar sebuah vektor? Di sini ada garis AB, ya kan? Nah, yang namanya vektor dia punya titik pangkal di sini dan punya ujung, oke? Di mana pangkalnya itu bentuknya titik dan ujungnya itu panah yang menunjukkan arah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau vektor itu punya besar dan arah. Besarnya itu panjangnya ini nih, panjangnya ini. Nah, panjangnya. Dan arahnya itu panah ini. Cara menggambarnya. Ini juga dia punya besar dan punya arah, ditandai dengan tanda panah. Selanjutnya, kalau nulis sebuah vektor tuh gimana sih caranya? Kita bahas lagi, kita ambil lagi gambar yang tadi ini ya. Misalkan ada vektor dari titik A ke titik B dan ada vektor dari titik O ke titik A. Nah, kalau vektor dari titik O ke titik A, ini namanya vektor OA atau bisa ditulis dengan vektor A. Kalau dari vektor A ke vektor B itu namanya vektor AB. Kita lihat ada berbagai cara penulisan. Yang pertama, kalau dia huruf kecil, dia bisa ditulis satu huruf dan dicetak tebal seperti ini. Yang kedua, kalau dia huruf kecil, kalau nggak ditulis cetak tebal, bisa dikasih tanda panah, ya tanda panah atau tanda strip seperti ini di atasnya. Contohnya seperti ini. A dikasih strip atasnya dan huruf A dikasih panah atasnya. Oke. Atau kalau dia mau huruf besar dan satu huruf, berarti dikasih tanda panah di atas dan diapit oleh tanda mutlak sehingga penulisannya seperti ini. Selanjutnya, kalau dia mau hurufnya huruf kapital, ya tanpa ada panah dan tanpa ada mutlak seperti ini, berarti dia harus dua huruf dan dicetak miring. Atau dia boleh juga ditambahkan tanda strip di atas dan tanda panah di atas tanpa dicetak miring. Kalau mau dicetak miring seperti ini juga boleh. Nih, dua huruf kapital dikasih tanda strip di atas atau panah di atas dan dicetak miring. Atau boleh juga dua huruf kapital yang dicetak tebal. Ini kan terlalu banyak ya penulisannya, sehingga bisa menyebabkan kekeliruan kalau dalam penilaian. Maka kita sepakati penulisan yang digunakan adalah penulisan yang B, penulisan yang E, dan F. Berarti kesimpulannya, kalau dia satu huruf dan huruf kecil, tulisnya gini. Misalkan vektor A, berarti A-nya huruf kecil, dikasih strip atas, atau A-nya huruf kecil, dikasih panah di atasnya. Atau kalau mau huruf besar, berarti dua huruf. Itu bisa tulis AB, boleh miring boleh enggak,
dikasih strip atas atau AB dikasih panah di atasnya. Berarti kalau satu huruf berarti huruf kecil, kalau dua huruf besar. Kita sepakati ya agar mudah dalam penilaian. Selanjutnya. Oke, sekarang kita membahas tentang besar atau panjang suatu vektor. Tadi kan, vektor itu selain punya arah dia juga punya besar. Oke, kita lihat lagi di sini. Gambar yang tadi. Besar atau panjang sebuah vektor. Cara menulisnya seperti apa sih? Tadi kan kita udah sepakati ya. Kalau dia huruf kecil, satu huruf dikasih strip atas atau satu huruf dikasih panah atas. Kalau dua huruf berarti hurufnya kapital, dua huruf kasih strip atas atau huruf kapital kasih panah atas. Nah, kalau panjang gimana? Tinggal kita apit dengan tanda mutlak. Ini berarti artinya panjang vektor A. Atau ini juga panjang vektor A. Kalau ini dibaca panjang vektor AB, ini juga dibaca panjang vektor AB. Mutlak ya, lurus ya, karena ini pakai pentep. Jadi agak rapih gitu. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita membahas tentang kesamaan antar dua vektor dan vektor negatif. Oke, kedua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Panjangnya sama, arahnya sama. Sekarang kita lihat di sini. Vektor AB, nih ya. Vektor AB dengan vektor CD. Ini susah, Nah, vektor AB, kita lihat vektor AB. Panjangnya ada berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4 kotak. Vektor CD ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Oke, secara panjang dia udah sama ya, sama-sama 4 kotak. Sekarang secara arah sama nggak? Sama ya, arahnya buktinya dia sejajar. Maka vektor AB itu ya, sama dengan vektor CD. Oke, dia dikatakan sama kalau panjang dan arahnya sama. Sekarang vektor negatif. Vektor negatif itu apa? Sekarang kamu lihat. Vektor AB arahnya ke sana kan? Nih, arahnya ke sana. Tuh vektor AB. Kamu lihat vektor BA. Vektor BA ke sini. Tuh sebaliknya. Berarti vektor BA sama dengan negatifnya dari vektor AB. Gitu. Karena dia sebalik atau kebalikannya dari vektor AB. Sekarang kita lihat deh untuk mempermudah. Misalkan ada vektor A ke arah sini. Ya kan? Berarti kalau ada yang ke arah sini namanya apa? Vektor negatif A. Dengan syarat panjangnya sama ya. Di sini panjangnya sama. Misalkan ada vektor B ke atas, ke sini. Kita kasih nama vektor B. Kalau ada yang ke bawah, gini. Berarti namanya min vektor B. Ini panjangnya harus sama ya, harus lurus ya. Nggak boleh melengsong-melengsong kayak gini. Harus lurus. Ini karena keterbatasan alat. Jadi dia melengsong. Oke. Misalkan lagi. Misalkan vektor C. C arahnya ke sini misalkan. Ini vektor C. Berarti kebalikan dari vektor C ke sini. Berarti namanya min vektor C. Jangan lupa tanda atasnya, harus ada pakai tanda atas. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan vektor negatif. Tadi apa? Dua vektor dikatakan sama kalau panjangnya sama dan arahnya sama. Kalau vektor negatif itu berarti arahnya terbalik dari vektor aslinya atau vektor asalnya. Tuh. Terus vektor 0. Vektor 0 ini apa sih vektor 0? Oke. Vektor 0 itu antara pangkal itu titiknya sama dengan ujungnya. Oke, titik pangkal dan ujung itu sama, dia berhimpit. Contohnya begini. Ada vektor AA. Gitu ya. Vektor AA. Vektor AA ini sama dengan vektor 0. Tulisnya gini. Karena pangkalnya di titik A, ujungnya juga di titik A. Beda kalau ada vektor kayak gini. Tulis nama OA. Berarti ini vektor OA gini kan?
Nah, ini tidak sama, ini bukan vektor 0. Karena dia pangkalnya di O dan ujungnya di A. Tapi kalau misalkan vektor kayak gini, vektor BB. Vektor BB bisa disebut dengan vektor 0. Vektor CC bisa disebut dengan vektor 0. Oke, paham ya? Lanjut. Vektor posisi. Apa sih vektor posisi? Kita lihat di sini gambarnya. Oke, di sini ada titik O. Vektor posisi adalah vektor yang pangkalnya di titik O. Itu pangkal di titik O. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada titik O ke B. Ini bisa kita beri nama vektor OB. Gitu kan? Nah, vektor posisi dari vektor OB ini adalah vektor B. Vektor posisi itu ditulis dengan huruf kecil. Kita lihat lagi di sini ada vektor ada titik O, ada titik A. Nah, vektor ini disebut dengan vektor OA. Vektor posisinya apa? Yaitu vektor A. Ini dia vektor posisinya. Ini juga, ini adalah vektor OC. Vektor OC. Nah, vektor posisinya adalah vektor C, ditulis dengan huruf kecil dan satu huruf. Udah deh. Pembelajaran hari ini kita belajar tentang dasar-dasarnya aja dulu. Dasar-dasar, meskipun dia dasar, tetap harus dipahami, ya. Karena dasar ini yang bakal membuat kalian bisa memahami materi-materi berikutnya. Kalau dasarnya aja nggak paham, ya gimana mau paham materi berikutnya gitu tentang vektor. Jadi kalau nggak pahamnya, diulang lagi videonya, dikonsultasikan lagi dengan gurunya sampai paham. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.